Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam Kitabut Tauhid. Kita sampai pada bab qaulullahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Yang diajak bicara di sini adalah orang-orang musyrik. Apa yang mereka ketahui sehingga Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan ayat sebelumnya, Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah. Sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Dialah yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai hamparan. Was-samaa'a binaa'a. Dan langit sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i maa'a. Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan air dari langit. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum. Lalu ia Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dengan air tersebut berupa buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun.
maka janganlah kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian mengetahui. Jangan kalian menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah padahal kalian telah mengetahui. Allah lah yang telah menciptakan kalian. Allah lah yang telah menciptakan nenek moyang kalian. Allah lah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan tempat tinggal bagi kalian. Allah lah yang telah menurunkan hujan dari langit untuk kalian. Allah pula lah yang telah memberikan rizki bagi kalian berupa buah-buahan. Jadi orang-orang musyrik mereka mengetahui bahwa satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang memberi rizki hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun orang musyrik yang meyakini bahwasanya berhala-berhala mereka lah yang telah menciptakan mereka. Orang-orang yang berdoa kepada wali di kuburan misalnya, tidak ada satupun yang meyakini bahwa wali yang telah menciptakan alam semesta, wali yang telah memberi rizki. Begitu juga umat Nasrani, tidak ada satupun yang meyakini bahwasanya Isa Al-Masih atau Yesus Kristus yang telah menciptakan alam semesta. Mereka semuanya meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menguasainya, yang memberi rizki kepada mereka semuanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika kalian bertanya kepada mereka orang-orang musyrik, siapakah yang telah menciptakan mereka? Mereka semuanya pasti akan menjawab Allah. Jadi orang musyrik, orang-orang kafir Quraisy, mereka bukan orang ateis yang tidak percaya dengan adanya Allah. Mereka adalah orang-orang yang beriman, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi rizki kepada mereka. Banyak di antara orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah bernama Abdullah. Ini menunjukkan bahwa mereka mempercayai adanya Allah. Mereka juga masih menunaikan beberapa ibadah yang mereka warisi dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu berupa ibadah haji dan umrah. Mereka beribadah di Masjidil Haram. Mereka menunaikan ibadah haji. Namun ibadah haji yang mereka lakukan tidak lagi sesuai dengan ibadah haji yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dipenuhi dengan kesyirikan, yaitu berupa berhala-berhala yang mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Sekitar 300 berhala yang diletakkan oleh orang-orang kafir Quraisy di zaman jahiliyah hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga membuat gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail yang diletakkan di dalam Ka'bah. Itulah ibadah mereka, meyakini keberadaan Allah, meyakini adanya Allah, namun mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga umat Nasrani, meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta. Tidak ada satupun orang Nasrani yang meyakini Nabi Isa alaihi salam sebagai pencipta alam semesta. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala melarang mereka mensekutukan Allah, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta ini. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka janganlah kalian
menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu-sekutu, padahal kalian mengetahui Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta, yang memberi rizki kepada kalian, yang menguasai kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Makna andad? Andad jamak dari nid. Nid secara bahasa adalah al-mathil atau an-nadhir. Asy-syabih atau an-nadhir. Al-andad, al-ashbah, wan-nudhara. Yang artinya adalah serupa. Tatkala seseorang berdoa, meminta kepada selain Allah, maka dia telah menyerupakan sesuatu yang dia meminta kepadanya, dia menyamakan sesuatu tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seharusnya yang dimintai hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga berbagai bentuk ibadah, baik ibadah hati, ibadah lisan, maupun ibadah anggota badan. Ibadah hati contohnya adalah al-khauf, rasa takut, ar-roja, harapan, al-mahabbah, cinta, tawakal, itu semuanya adalah amalan-amalan hati yang sudah kita jelaskan pada awal-awal bab ini. Apabila itu semuanya ditujukan kepada selain Allah, seorang mencintai sesuatu dengan penuh pengagungan, takut pada sesuatu dengan penuh pengagungan, maka dia telah menyerupakan sesuatu tersebut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Janganlah kalian menyerupakan mereka dengan Allah. Janganlah kalian takut dengan penuh pengagungan kepada sesuatu. Jangan kalian mencintai penuh pengagungan sebagaimana takut dan cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui Allah yang menciptakan alam semesta, Allah satu-satunya zat yang mampu memberikan manfaat dan madarat. Sementara makhluk siapapun dia, apakah malaikat, nabi maupun wali, sedikit pun tidak bisa memberikan manfaat dan madarat. Maka jangan mencintai, takut, berharap dengan penuh pengagungan kepada mereka sebagaimana kalian mencintai dan takut serta berharap dengan penuh pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beberapa penafsiran para salaf tentang ayat ini, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, dan surah Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ini merupakan perintah pertama yang ada di dalam Al-Quran dan larangan pertama yang ada dalam Al-Quran. Jadi perintah pertama di dalam Al-Quran adalah tauhid. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Allah. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah larangan berbuat syirik. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jadi kalau kita buka mushaf, membaca Al-Quran, tilawah dari juz pertama sampai juz terakhir, di situ akan banyak sekali perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling pertama di dalam mushaf Al-Quran adalah merupakan perintah
untuk mentauhidkan Allah, untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan larangan pertama di dalam Al-Quran adalah melarang dari perbuatan syirik. Kemudian perintah-perintah yang lainnya dan larangan-larangan yang lainnya itu merupakan cabang atau konsekuensi dari tauhid tersebut. Perintah salat, perintah menunaikan zakat, perintah berpuasa, perintah menunaikan ibadah haji, perintah jihad, itu adalah merupakan perwujudan dari tauhid. Demikian juga larangan-larangan yang ada merupakan cabang dari larangan untuk berbuat syirik. Karena seorang apabila memperturuti hawa nafsunya, bisa jadi dia menjadikan hawa nafsunya sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua bentuk dosa dan maksiat itu merupakan perangkap syaitan untuk menggiring manusia terjatuh pada dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu perbuatan syirik. Jadi manusia akan digiring setahap demi setahap tanpa mereka rasa. Kalau mereka tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tadinya hanya merupakan perbuatan dosa dan maksiat, memuaskan hawa nafsu, namun bisa jadi seorang akan memperbudak diri, menghambakan diri untuk memuaskan hawa nafsunya, sehingga dia menjual agamanya demi memuaskan hawa nafsunya. Sebagaimana pada bab sebelumnya kita sebutkan hadis Nabi SAW, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham. Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham. Dia lebih mementingkan hawa nafsunya daripada dia lebih menghambakan diri untuk memuaskan hawa nafsunya, memperbudak diri untuk dunia daripada menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Ibnu Abbas fil ayah al-andadu huwa asyirku. Berkata Ibnu Abbas pada ayat tadi, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Al-andad maksudnya adalah syirik. Sekutu itu artinya syirik. Jadi seorang beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada selain Allah. Di situ ada makna sekutu. Kalau semata-mata tidak percaya dengan adanya Tuhan, maka tidak ada makna syirik di situ. Itu murni orang ateis yang bukan menjadi pembahasan kita. Itu adalah orang ateis, nggak percaya dengan adanya Tuhan. Dan kesyirikan yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kisah-kisah orang-orang musyrik di dalam Al-Quran adalah orang-orang yang percaya dengan adanya Allah, keberadaan Allah. Namun mereka masih mau beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang musyrik itu bukan orang ateis.
bukan orang komunis. Orang musyrik bukan orang komunis, bukan orang ateis. Justru mereka percaya dengan adanya Allah, namun menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Memberikan hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada hak makhluknya. Yang mana definisi syirik adalah taswiyatul makhluqi bil khaliqi bima huwa min khasaisil khaliq. Menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Menyamakan makhluk dengan pencipta. Pada sesuatu yang merupakan kekhususan al-khaliq, Allah. Taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasaisillah. Menyamakan selain Allah dengan Allah pada sesuatu yang merupakan kekhususan Allah. Apa kekhususan Allah? Diibadahi, disembah, ditakuti, dicintai dengan penuh pengagungan. Maka apabila itu diberikan kepada makhluk, maka pelakunya terjatuh pada dosa syirik. Maka sekali lagi, bahwa orang musyrik yang disebutkan di dalam Al-Quran bukanlah orang-orang ateis. Baik yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihi salam maupun orang-orang musyrik di zaman jahiliyah. Jadi di situ ada makna syirik ketika seorang menduakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak percaya sama sekali orang ateis, di situ tidak ada makna syirik, tidak ada makna menjadikan sekutu. Maka larangannya di ayat yang lain, wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Apa arti ma'a? Apa arti ma'a? Yang keras suaranya. Bersama. Fala tad'u ma'allah. Janganlah kalian berdoa kepada Allah bersamaan kalian berdoa kepada selain Allah. Namun di terjemahan yang ada, ma'a diartikan selain. Maka orang pahamnya hanya kepada selain saja. Padahal disitulah arti kesyirikan itu pada kata ma'a itu. Fala tad'u ma'allah. Maka cinta itu ada 3, mahabbatullah, cinta kepada Allah, yang itu merupakan ibadah. Ada mahabbah fillah, cinta karena Allah. Maka ini adalah cinta yang diperintahkan oleh Allah dan pelakunya mendapatkan pahala. Mencintai orang karena kesolehannya, karena ketakwaannya, itu adalah al-mahabbah fillah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah al-mahabbah ma'allah. Inilah syirik. Mencintai sesuatu bersamaan dia juga mencintai Allah. Yang mana kecintaan kepada sesuatu tersebut sama dengan dia mencintai Allah dengan penuh pengagungan. Jadi makna syirik itu pada kata ma'a di situ. Kembali kepada perkataan Abdullah ibnu Abbas. Wa qala ibnu Abbasin fil ayah al-andad huwa asyir. Berkata Ibnu Abbas, al-andad
Sekutu-sekutu itu adalah kesyirikan. Akhfa min dabibin namli ala safatin sauda'a fi dhulmatil lail. Lebih samar dari semut yang berada di atas batu hitam di kegelapan malam. Semut binatang yang sangat kecil. Kalau berjalan di atas karpet, di atas lantai, di siang hari, atau di bawah lampu, terkadang kita tidak melihat, tidak terlihat. Seekor semut, di masjid ini ada semut enggak? Ada yang lihat? Mana? Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Yang jelas sering ada. Sering ada dan lebih sering lagi kita tidak melihatnya. Lalu bagaimana apabila semut itu, semut warnanya hitam, berjalan di atas batu hitam? Jelas lebih tidak terlihat lagi. Lebih lagi semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Lebih tidak terlihat lagi. Di siang hari saja ada semut di halaman, sering kita tidak melihat, apalagi semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Itulah di antara kesyirikan-kesyirikan bisa menimpa seseorang dan pelakunya tidak merasa, tidak melihat, tidak mengetahui kalau dia melakukan kesyirikan. Wa huwa an taqula, dan kesyirikan itu yang sering tidak disadari dan diketahui oleh manusia adalah engkau mengatakan wallahi wa hayatika, demi Allah dan demi hidupmu. Ya fulan wa hayati, demi Allah dan demi hidupmu wahai fulan, dan demi hidupku. Wa taqul, dan seperti ucapan engkau, laula qulaibatu hada la'atanan lusus. Kalaulah bukan karena anjing ini, niscaya kita akan kedatangan pencuri. Walaulal battu fid dari la'atal lusus. Kalaulah bukan karena angsa di rumah, niscaya pencuri-pencuri akan datang. Wa qaulur rajuli li sahibihi, dan perkataan seseorang kepada sahabatnya, masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Wa qaulur rajuli laulallahu wa fulan, dan perkataan seseorang, kalaulah tidak karena Allah dan fulan. La taj'al fiha fulanan hadza kulluhu bihi syirkun. Janganlah engkau menjadikan padanya fulan, ini semuanya adalah merupakan syirik. Ucapan-ucapan ini termasuk kesyirikan yang banyak tidak disadari oleh manusia. Yang banyak tidak disadari oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
demi hidupmu, demi hidupku, demi fulan, demi alan, demi wali, demi nabi, demi malaikat. Ada yang mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah. Bersumpah dengan selain Allah adalah syirik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak au kafar." Faqad kafar au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau berbuat syirik. Kenapa demikian? Karena sumpah itu adalah ta'kidu syai'i bidzikri mu'azzamin bisighatin makhsusah bil ba'i awit ta'i awil wawi. Apa sumpah itu? Sumpah itu adalah mempertegas sesuatu dengan menyebutkan sesuatu yang diagungkan dengan bentuk khusus. Dalam bahasa Arab dimulai dengan ba, ta, atau waw. Billahi, tallahi, wallahi. Yang diartikan dalam bahasa kita demi, demi Allah. Fungsi sumpah adalah menegaskan ucapan. Ketika seorang ingin ucapannya dipercayai, ada orang yang ragu terhadap ucapannya, maka dia mengucapkan wallahi. Seorang istri misalnya ragu terhadap cinta dari suaminya. Sang istri mengatakan, "Mas cinta enggak sih sama saya?" Ya. Suaminya mengatakan cinta. Istrinya masih ragu, maka suaminya mengatakan, "Wallahi, aku mencintaimu. Ya. Tapi cintaku tidak terbatas." Iya, itu fungsi apa? Fungsi qasam, fungsi dari sumpah. Orang jualan madu untuk meyakinkan pembelinya, si pembeli bertanya, "Apakah ini asli?" Asli. Kemudian dikatakan, "Wallahi, ini madu asli, tidak ada campuran sama sekali." Seorang dituduh mencuri. Dia mengatakan, "Saya tidak mencuri." Orang-orang masih ragu, maka dia bersumpah, "Wallahi, saya tidak mencuri." Maka apabila yang disebutkan adalah selain Allah, maka dia telah terjatuh pada kesyirikan. Demi wali saya tidak berbohong. Maka dia telah menyamakan, mengagungkan wali tersebut sama dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ini telah kita bahas pada bab yang telah lalu, menisbatkan sebab kejadian kepada selain Allah. Dan sebab ada berapa? Ada berapa? Ada dua. Sebab hissi atau sebab kauni, dan yang kedua adalah sebab syar'i. Sebab hissi adalah sebab yang bisa kita indra. His artinya indra. Sebab syar'i adalah sebab
yang diperintahkan oleh Allah meskipun tidak bisa kita indra. Sebab syar'i contohnya ketakwaan, doa, istighfar yang telah kita contohkan. Sebab hissi adalah usaha. Menyimpan uang di brankas. Itu sebab apa? Sebab hissi. Untuk keamanan uang kita, kita simpan di brankas. Membayar satpam untuk menjaga rumah kita. Sebab apa? Sebab hissi. Di antara sebab hissi juga adalah seekor anjing. Anjing bisa jaga rumah? Bisa. Namun apabila sebab hissi ini sampai melupakan kita akan masyiah Allah, kehendak Allah, maka kita bisa terjatuh pada kesyirikan. Kita mengatakan untung ada satpam, kalau nggak ada sudah kemalingan kita. Jadi tatkala kita mengucapkan benar-benar lupa akan kehendak Allah. Betapa banyak orang kemalingan padahal sudah ada satpamnya. Betapa banyak bank-bank dibobol padahal pengamanannya ekstra. Ini menunjukkan bahwa semuanya adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar pengkhabaran semata, maka ini tidak masalah. Yang bermasalah ketika kita mengucapkannya, kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar tidak lupa, sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu. Alhamdulillah atas kehendak Allah. Kemudian dengan adanya satpam, ma'had kita aman. Alhamdulillah atas kehendak Allah. Kemudian ada guru-guru yang hebat, santri-santri menjadi hebat. Jadi sebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala terlebih dahulu, baru kemudian sebab-sebab hissi yang ada. Alhamdulillah atas kehendak Allah. Kemudian saya pakai helm, mentaati peraturan lalu lintas, sehingga saya selamat sampai tujuan. Dan itu akan disebutkan pada hadis-hadis berikutnya, bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk mengucapkan Masya Allah, thumma syi'ta. Atas kehendak Allah, kemudian kehendakmu. Jadi sebut nama Allah terlebih dahulu, baru disebut sebab hissi. Karena kalau hanya sekedar menyebutkan sebab hissi, banyak orang yang lupa. Ketika kita sakit bertahun-tahun, kemudian sembuh dengan suatu obat, atau berobat ke seorang dokter, maka biasanya yang banyak terjadi pada manusia ketika ditanya oleh orang lain, Masya Allah, Bapak sekarang sudah benar-benar sehat. Apa obatnya, Pak? Dokter itu paling top. Berkat dokter itu saya sembuh. Atau dia sebutkan resep yang dia dapat di internet misalnya. Saya minum madu, jahe, kencur, temulawak, sereh. Itu saya minum setiap pagi, saya sembuh.
Biasanya orang yang mengucapkan ini fokus pada sebab-sebab hissi ini. Maka kita yang telah belajar tauhid, maka ucapkan terlebih dahulu kehendak Allah. Alhamdulillah atas kehendak Allah. Kemudian ada kawan yang menyarankan kepada saya untuk minum jahe, temulawak, kencur. Alhamdulillah saya sembuh. Maka ini akan terjaga hati kita karena kita mulai menjaga lisan kita. Karena ketika kita jaga lisan, amal perbuatan kita pun akan terjaga. Maka ayat yang sering kita dengar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang lurus, ucapan yang benar. Apa yang kita dapat dari ucapan yang benar? Yuslih lakum a'malakum. Niscaya Allah akan perbaiki amal perbuatan kalian. Jadi ketika ucapan kita jaga, amal perbuatan kita pun akan lurus. Amal perbuatan kita akan baik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaliknya orang yang tidak menjaga lisannya, maka bisa dipastikan amal perbuatannya juga akan rusak. Orang yang tidak menjaga lisannya, baik dari perkataan syirik, dari perkataan dusta, dari perkataan keji, kebohongan, maka amal perbuatannya pun akan rusak. Maka jaga lisan kita dengan tauhid. Jaga lisan kita jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan kesyirikan. Amal perbuatan kita dan hati kita pun akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, sebab-sebab hissi yang memberikan pengaruh bagi kita, baik mendatangkan manfaat atau mencegah dari madarat atau menghilangkan musibah, sebut nama Allah terlebih dahulu, kehendak Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, baru sebab-sebab hissi itu disebutkan. Apakah itu dokter, obat, satpam, anjing, rizki, dan seterusnya. Juga disebutkan dalam perkataan Abdullah ibnu Abbas di sini adalah angsa. Antum tahu kalau angsa itu memiliki fungsi sama dengan anjing. Ya. Kalau antum punya angsa, ada yang punya angsa di sini? Enggak ada ya. Pada malam hari ada orang yang tidak dikenal, maka angsa akan berteriak, mengeluarkan suara. Dia akan memberitahu pada penghuni rumah bahwa ada orang asing yang datang ke rumah tersebut. Maka angsa pasti akan mengejar orang yang tidak dikenal sebagaimana anjing mengejar orang yang tidak dikenal atau dicurigai. Kalau anjing ada najisnya, angsa tidak ada najisnya. Dan ini ada kelebihannya. Kalau anjing sampai umur berapapun, dia tidak akan bermanfaat dari dagingnya. Misal sudah tua mau kita sembelih, nggak bisa. Tapi kalau kita pelihara angsa, nanti sudah besar, sembelih, dagingnya halal. Dan itu merupakan sebab hissi, dia bisa membantu kita dalam pengamanan. Jadi selain satpam, mungkin kita pelihara angsa di sekitar masjid.
Masjidnya aman tapi kotorannya di mana-mana. Taib. Wa qaulur rajuli li sahibihi ma sya'allahu wa syi'ta. Perkataan seseorang kepada sahabatnya atas kehendak Allah dan kehendakmu. Ini pun juga tidak boleh meskipun menyebut nama Allah tapi disetarakan dengan mengatakan wa dan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Di sini menyamakan kehendak Allah dengan kehendak manusia. Tapi bagaimana yang benar? Masya Allah thumma syi'ta. Atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Atas kehendak Allah kemudian saya berobat ke dokter fulan, alhamdulillah sembuh. Atas kehendak Allah kemudian saya minum ramuan jamu, alhamdulillah saya sembuh. Atas kehendak Allah kemudian amanah yang dilakukan oleh satpam, dia melaksanakan tugas dengan baik, maka aman bangunan ini. Dan begitu seterusnya. Jadi disebut nama Allah, kemudian disebut nama makhluk, tapi dengan kata dan, ini pun juga termasuk kesyirikan. Maka harus hati-hati dalam menggunakan lafadz wa. Wa qaulur rajuli laulallah wa fulan. Begitu juga ucapan seseorang kalau tidak karena Allah dan fulan. Ini juga menyamakan. Kalau bukan karena Allah dan dokter itu saya sudah mati. Ini menyamakan nasib mati dia karena Allah dan dokter. Tapi ucapkan kemudian. Kalaulah bukan karena Allah, kemudian pertolongan dokter itu, nyawa saya tidak bisa terselamatkan. Memang yang seperti ini masih jarang yang menggunakan di masyarakat kita. Maka kita mulai dari diri kita. Ya. Ketika ada kerabat kita atau orang tua kita yang kritis kemudian berhasil selamat, maka kita cerita ke saudara-saudara kita, kalaulah bukan karena Allah, kemudian ya, kasih kata kemudian, pertolongan, kehebatan para tim dokter, alhamdulillah nyawa saudara saya terselamatkan. Silahkan adzan. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man halafa bi ghairillahi faqad kafar au asyrak. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau melakukan kesyirikan. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu wa sahhahahu al-Hakim. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi menghasankannya dan juga disahihkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Yang ini telah kita jelaskan pada athar Ibnu Abbas tadi, kenapa sumpah merupakan kesyirikan, karena tatkala seorang bersumpah menyebut sesuatu, dia sedang mengagungkan sesuatu tersebut. Maka apabila dia menyebut nama selain Allah, maka dia telah menyamakan sesuatu tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, li an ahlifa billahi kadhiba ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Sungguh aku bersumpah dengan nama Allah, aku bersumpah dusta dengan nama Allah, itu lebih aku sukai
daripada aku bersumpah dengan selain Allah tapi bohong. Afan, sungguh aku bersumpah dusta dengan nama Allah itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah jujur dengan menyebut nama Allah. Bukan berarti Ibnu Mas'ud suka kebohongan. Ini menunjukkan perbedaan dosa untuk menunjukkan betapa beratnya bersumpah dengan selain Allah. Jadi apabila ada dua orang, satu jujur dengan bersumpah dengan menyebut selain Allah, yang satunya dusta, satunya lagi dusta, tapi bersumpah dengan selain Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Yang pertama, orang jujur, tidak bohong. Jujur, tidak bohong, bersumpah dengan nama selain Allah. Yang satunya lagi dusta, tapi bersumpahnya dengan nama Allah. Mana yang lebih besar dosanya? Yang bersumpah dengan selain Allah meskipun jujur. Karena apa? Dosa syirik lebih besar daripada dosa kebohongan. Dosa apapun selain syirik bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apapun selain syirik, apabila pelakunya mati dan belum bertobat, bisakah diampuni oleh Allah? Bisa. Tapi kalau dosa syirik, orang mati, dia belum bertobat dari dosa tersebut, apakah bisa diampuni oleh Allah? Tidak. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik, dan Allah bisa mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dosa apapun bisa diampuni oleh Allah kalau pelakunya bertaubat. Dosa-dosa yang tidak sempat seseorang bertobat darinya, kalau dia mati, dosa apapun bisa diampuni. Seorang mencuri, seorang berbohong, tidak amanah, iri, dengki, hasad, mati, dia belum bertobat. Bisa diampuni oleh Allah? Bisa? Bisa. Dengan berbagai penggugur dosa. Bisa jadi karena doa anaknya yang saleh. Bisa jadi dia melakukan satu amalan saleh yang bernilai berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa diampuni, bisa juga tidak. Diadab oleh Allah sebesar dosa yang dia lakukan. Tapi kalau orang mati dalam keadaan membawa dosa syirik, mati dalam keadaan musyrik, bisa enggak mendapatkan manfaat dari doa anaknya yang saleh? Tidak bisa. Bisakah dosanya tersebut tergugurkan dengan sodakoh dia 1 miliar? Dia pernah membangun masjid senilai 1 miliar. Menyantuni fakir miskin, yatim piatu, para janda, 2 miliar. Tapi mati dia dalam keadaan musyrik. Sodakohnya bermanfaat? Tidak bisa memberikan manfaat kepadanya. Itulah makna perkataan Abdullah ibnu Mas'ud,
untuk menggambarkan besarnya dosa bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Abdullah ibnu Mas'ud suka bersumpah dusta, tapi untuk perbandingan dua dosa tersebut. La an ahlifa billahi kadziba ahabbu ilayya min an ahlifa bi ghairihi shadiqa. Sungguh aku bersumpah dusta dengan nama Allah itu lebih aku sukai daripada aku bersumpah jujur namun dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Hudzaifah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan. Janganlah kalian mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Akan tetapi ucapkanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak fulan. Tadi sudah kita jelaskan. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Kemudian yang terakhir, waja'a an Ibrahim an-Nakh'i, dan datang ucapan dari Ibrahim an-Nakh'i, annahu yukrahu, bahwasanya dimakruhkan seseorang mengatakan a'udzu billahi wa bika, dan makruh di kalangan salaf. Sesuatu yang dibenci adalah sesuatu yang haram, bukan istilah makruh pada ulama fikih. Dan ini banyak sebagaimana disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kariha salasa, dan membenci pada kalian 3 perkara. Qila wa qala wa katratus su'al wa idha'atul mal. Menyebarkan berita, menyebarkan isu, kemudian banyak bertanya, dan menghambur-hamburkan harta. Di sini menggunakan kata kariha, padahal yang perbuatan-perbuatan tersebut adalah perbuatan-perbuatan yang haram. Annahu yukrahu, makna yukrahu adalah dibenci, seseorang mengatakan a'udzu billahi wa bika, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Wa yajuzu an yaqul, dan boleh mengatakan billahi tsumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Qal wa yaqul, Ibrahim an-Nakh'i mengatakan, dan mengatakan laulallah tsumma fulan wala taqulu laulallah wa fulan. Dan hendaklah seorang mengatakan, kalaulah tidak karena Allah kemudian fulan. Dan janganlah kalian mengatakan laulallahu wa fulan, kalaulah tidak karena Allah dan fulan. Jadi kata wa itu diganti, ya, yang artinya dan, diganti dengan thumma yang artinya kemudian. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.